Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk penunjang praktikum pemrograman piranti bergerak 1 di praktikum kedua. Nah, di praktikum kedua ini, di sini saya akan mengajak Anda untuk membuat aplikasi di Android Studio pertama kalinya. Nah, sebelum saya mendemokan membuat aplikasi di Android Studio, saya akan memulai melalui GitHub. Nah, seperti yang Anda lihat di layar saat ini adalah web browser yang mengarah ke github.com. Nah, ini posisi sekarang saya akan login. Nah, teman-teman untuk membuat akunnya mengikuti di video saya sebelumnya yang di kelas teori ya. Nah, anggap saja di sini teman-teman sudah punya akunnya, kita tinggal sign in. Nah, di halaman ini adalah halaman awal dari github.com. Nah, ketika kita sudah sign in, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat repository. Nah, seperti yang juga sudah saya sampaikan di kelas teorinya, pertama kita klik tanda plus di samping kanan atas ini ya. Ini yang saya arahkan plusnya, kita klik plus. Kemudian pilih new repository. Nah, setelah itu di sini baru kita akan membuat repository. Pastikan owner ini akun milik Anda ya. Nah, karena sekarang kita mau buat latihan pemrograman piranti bergerak 1, kita kasih namanya latihan PPB 1 seperti ini. Nah, kalau ini centang biru artinya tersedia nama ini. Kalau misalnya kita membuat nama yang sudah pernah kita buat, itu tidak bisa ya. Nanti akan ada peringatan di sini. Kalau centang hijau berarti ini sudah bisa digunakan nama ini. Nah, untuk repository ini kita kasih deskripsinya. Misalnya deskripsinya membuat aplikasi Android di Android Studio. Misalnya begitu ya. Nah, untuk deskripsi ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Tapi saya anjurkan diisi aja untuk memberi keterangan kita mau bikin apa. Nah, seperti yang juga sudah saya jelaskan di kelas teori, kita bikin public saja ya. Kemudian yang dicentang yang ini saja, add a readme file. Langsung create repository. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat suatu repository dengan nama latihan PPB1. Nah, selanjutnya kita lihat di gulung ke bawah ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat aplikasi Android di Android Studio. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan clone, yaitu kita akan membuat duplikasi repository yang sudah kita buat melalui GitHub ini ke lokal ya. Caranya di sebelah kanan ini ada code. Kita klik aja code-nya. Nah, di sini sudah ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama ada URL. Nah, URL ini nanti yang Anda share, yang Anda kirimkan ke Google Classroom sebagai tanda Anda mengumpulkan tugasnya. Jadi kalau meskipun Anda sudah melakukan commit, sudah post, tetapi alamat URL ini tidak di-share ke GC-nya, itu masih belum termasuk mengumpulkan tugas ya. Jadi harus di-share alamat URL ini. Bagian kedua di bawah ini ada Open with GitHub Desktop. Dan yang paling bawah lagi ada download zip. Nah, untuk cloning kita buka melalui GitHub Desktop ya. Kita mau buat dulu nih, mau mengclone dulu. Oke, kita buka lewat desktopnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di sini, langsung kita open. Nah, halaman ini kita diminta untuk mengarahkan di mana repository kita mau di-clone gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah buat lewat github.com dengan akun saya, nama akun saya ini ya, Dini Dinja. Kemudian repository yang tadi kita buat namanya latihan PPB1. Ini yang di github.com. Nah, sekarang kita mau clone ke lokal.
Nah, local path-nya di mana gitu ya? Pastikan ini drive-nya yang sudah sesuai. Karena belum sesuai, saya akan ambil folder yang akan saya tuju ya. Oke, saya akan memasukkan di sini select folder. Oke. Setelah itu kita langsung lakukan clone. Kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke halaman seperti ini, artinya kita sudah berhasil melakukan clone. Nah, sekarang yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan membuat aplikasi Android Studio. Nah, teman-teman, saya harap untuk menginstal Android Studio-nya sudah selesai, sudah mengikuti langkah-langkah dari video saya sebelumnya ya. Oke. Mula-mula kita jalankan dulu Android Studio. Di sini saya pakai Android Studio 4.0.1. Oke, kita langsung klik Start. Di sini ada paling atas ya, plus Start a new Android Studio project. Kita mulai di sini. Lalu kita pilih yang empty activity. Klik Next. Nah, di sini kita kasih nama filenya, misalnya kita kasih nama kartu ucapan, misalnya begitu ya. Nah, di sini ada save location. Save location ini harus kita arahkan ke tempat kita clone tadi, ya. Kita cari tempatnya. Tadi saya clone ke D, ya. Nah, di sini tadi saya clone ke sini ya. Langsung kita klik OK. Ya, oke. Nah, sekarang untuk language-nya kita menggunakan Java ya, karena memang ini mata kuliah pemrograman piranti bergerak 1, kita masih menggunakan bahasa Java. Langsung klik Finish. Nah, proses ini kita harus menunggu, pastikan internet tersambung ya. Oke, ini adalah halaman Android Studio kita yang sudah selesai Gradle ya. Ditandai dengan di sini ada successfully gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau buat aplikasi sederhana. Kita langsung masuk aja ke bagian XML ya. Perhatikan di sini ada activity underscore main.xml dan main activity.java. Nah, yang XML ini adalah bagian di mana kita bisa ngoding untuk front end-nya. Nah, yang di bagian Java-nya kita ngoding untuk bagian back-end-nya. Kali ini, karena ini adalah pemrograman pertama kali di Android Studio, kita bikin yang front end-nya dulu ya, yang gampang dulu. Oke, kita klik dulu di sini. Nah, ini adalah default dari file XML atau layout-nya. Default-nya seperti ini. Oke, ini saya besarkan dulu hurufnya. Oke, sekarang kita akan membuat dulu. Nah, karena kita mau membuat suatu aplikasi bikin kartu ucapan, kita pakai yang view group-nya relatif layout saja ya. Nah, untuk merubahnya, coba perhatikan. Di sini saya mengarah ke baris kedua, ada Android X, bla 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 gitu ya, sampai layout. Nah, sampai di sini di blok ya. Lalu kita ganti menjadi linear layout. Masih ingat ya materi saya sebelumnya bahwa saya sudah membahas tentang view group, di mana view group itu ada dua, linear layout dan relative layout. Jangan linear layout ya. Kalau linear layout itu adalah tampilan view group
yang berurut, ya kan, dari atas ke bawah kalau kita pakai orientasinya vertikal. Tapi kalau orientasinya horizontal berarti dari kiri ke kanan. Nah, kita bukan pakai yang seperti itu ya. Kita nanti mau bikin kartu di mana kartunya bisa bertumpuk dengan tulisan. Berarti kita pakai yang relative layout. Ini sudah ada. Kita bisa langsung panah bawah, ya, arahkan warna biru, lalu klik tombol tab di keyboard Anda. Nah, karena saya otomatis pakai tab, di sini berubah dan di bawahnya juga ikut berubah, ya. Pastikan ini sudah benar relative layout dan yang di sini juga sudah benar relative layout. Hati-hati untuk pemrograman Android ini, kita harus hati-hati dengan perubahan-perubahan ya, karena salah sedikit itu bisa berakibat cukup fatal gitu ya. Karena memang huruf-hurufnya sangat sensitif. Oke, kita lanjutkan. Karena kita pakai relative layout, artinya kita tidak perlu membuat orientasinya. Biarkan saja seperti ini. Nah, rencananya sekarang saya mau membuat suatu gambar, ya, gambar kartu ucapan gitu ya. Berarti saya bukan pakai text view gitu. Saya mau pakai image view. Ini kita bisa hapus semuanya. Hapus saja ya. Kita bersihkan. Nah, caranya Nah, di sini sudah ada pilihan ya. Kita tinggal panah bawah. Karena mau bikin image view, arahkan image view-nya yang berwarna biru, lalu kita klik tab di keyboard Anda. Ini otomatis dia langsung menuliskan layout width dan height-nya. Nah, supaya gambarnya ini muncul sesuai dengan harapan, kita pakai wrap content aja, karena wrap content itu akan menampilkan lebar dan tinggi sesuai dengan kontennya, ya. Oh ya, kita belum cari gambarnya ya, kita cari gambar dulu. Sebelum kita cari gambar, ini kita tutup dulu ya. Cara tutupnya backslash seperti ini. Oke, kita cari gambar dulu di internet. Misalnya kita mau cari gambar untuk kartu ucapan ya, kita cari yang birthday gitu ya. Kita cari gambarnya. Misalnya ini ya, kita ambil yang ini aja. Oke, ini gambarnya kita simpan dahulu. Sebenarnya bebas ya, mau disimpan di mana saja, bebas aja. Nah, di sini karena gambarnya menurut saya ini tidak proporsional di tengah gitu ya. Saya mau rubah sedikit. Saya mau potong aja sampai di sini. Oke. Nah, setelah itu gambar yang sudah kita dapatkan tadi kita copy. Nah, kita paste di Android kita. Nah, filenya kita paste di Android Studio kita, pilih res, diklik segitiganya, kemudian pilih yang drawable, diklik segitiganya, kemudian pilih yang di IC Launcher Foreground XML yang V24. Kita paste di sini. Nah, untuk filenya kita beri nama filenya, jangan ada spasi dan usahakan terdiri dari satu kata saja, juga jangan ada angka. Dan pastikan bentuk filenya jangan selain JPG, bukan JPEG ya, JPG seperti ini. Kalau sudah kita klik OK, add, maka di sini akan muncul namanya birthday JPG. Nah, sekarang kita akan panggil di sini. Mouse-nya kita arahkan di sini, kemudian kita enter. Cara memanggilnya kita tinggal ketik SRC. Nanti sudah ada SRC, kita panah bawah ya. Pas di warna birunya kita klik tab, tombol tab di keyboard Anda. Nah, kalau sudah kita panah ke bawah, kita cari yang namanya birthday. Nah, ini ketemu ya. Nanti kalau Anda menggunakan selain JPG, entah itu PNG, JPEG, itu tidak bisa terbaca.
Usahakan menggunakan JPG saja dan usahakan juga jangan lebih dari 1 kata ya. Langsung kita tap. Nah, setelah itu supaya gambar ini bisa terletak di tengah secara proporsional, kita bisa tambahkan scale type. Apa itu scale type? Scale type itu adalah tipe skala yang akan kita gunakan untuk menampilkan gambar ini. Nah, supaya dia berada di tengah dan sesuai dengan gambarnya, kita bisa pakai center crop. Oke, kita pilih yang ini. Kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan text view ya. Misalnya untuk membuat text view, kurung sudut T. Nah, di sini sudah ada pilihannya text view. Kita panah bawah, langsung pilih tab jika sudah sesuai. Nah, seperti yang kita tadi bikin image view, text view ini sudah ada width dan height-nya. Kita tinggal nambahkan mau pilih wrap content atau match parent. Nah, kita bikin yang wrap content saja supaya tulisan tersebut muncul sesuai dengan kontennya, baik lebar maupun tingginya. Tulisan yang pertama ini kita gunakan teks untuk menampilkan tulisannya. Di sini sudah ada tag paling atas, kita tap langsung. Misalnya tulisannya mau kita tulis Happy Birthday. Misalnya kita mengucapkan selamat ulang tahun ke Stimata gitu ya. Happy Birthday Stimata. Nah, seperti itu misalnya. Ini kita tambahkan layout margin. Nah, masih ingat ya teori tentang layout margin? Margin itu adalah batas tepi dari luar layar menuju ke teksnya gitu ya. Tapi kalau dari teksnya, di dalam teksnya, tulisannya ke alas teksnya itu kita pakai yang padding. Nah, di sini kita pakai margin aja. Kita misalnya kasih batas 20 dp gitu ya. Kemudian ukuran hurufnya kita pakai text size. Kita cari text S-nya besar. Nah, ini kita panah bawah, text size. Kita beri ukuran misalnya 20 sp. Nah, kemudian kita juga bisa memberi warna, tapi nanti saja ya, kita lihat dulu hasilnya. Kemudian kita tutup dulu, backslash, langsung otomatis ditutup dengan kurung siku. Harapannya tulisan ini akan muncul di sudut kiri atas ya. Kita bisa lihat kok di sini, di split ini ya. Nah, ini tulisan Happy Birthday Stimata muncul di atas. Kalau kita lihat kayaknya hurufnya terlalu kecil ya. Oh, bisa kita membesarkan. Misalnya kita kasih ukuran 30. Nah, ini akhirnya hurufnya membesar. Misalnya warnanya kurang terang, kita bisa memberi warna. Untuk warna kita kasih color. Kita pilih yang text color ya. Kita pilih ke bawah text color. Misalnya kita pilih warna apa ya? Untuk warna kita bisa ngambil dari hex color ya. Kita coba cari di hex color. Hex color. Oke, mungkin kita cari warna yang gelap. Kita pakai warna ini aja ya. Kita langsung kopikan kode hex color-nya, kita kembali ke Android Studio, langsung kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kode ini untuk warna yang muncul di sini. Ini bisa kita perbesar juga. Nah, seperti ini ya. Hasil tampilannya harapannya nanti seperti ini. Margin yang tadi saya sebutkan ini adalah jarak tepi ke jarak tulisan. Kalau padding di dalam tulisan ini, ya kan? Ini saya kira terlalu jauh, kita bisa lebih kecilkan lagi, misalnya bikin 10 sp. Marginnya 30 dp mungkin terlalu jauh, kita bisa bikin 10 dp. Nah, atau sebentar ya, seperti ini ya, 10 dp.
Anda bisa merubah-rubahnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini langsung saya lanjutkan. Kita mau menulis tulisan di bawah nih. Nah, caranya bagaimana? Untuk membuat tulisan di bawah, kita bisa langsung membuat text view di bawahnya. Kurung siku buka. Di sini sudah ada pilihan text view. Kita langsung klik tab. Kita pakai wrap content aja supaya hurufnya tampil sesuai dengan kontennya. Misalnya di sini mau ditambahkan tulisan from Dini, begitu ya. Berarti kita tuliskan teks gitu ya. From Dini. Begitu ya. Nah, kemudian di sini harapannya tulisan ini bukan muncul di sini tapi di bawah. Nah, masih ingat teori pada praktikum sebelumnya, saya sudah menyampaikan supaya tulisan muncul di bawah, kita pakai layout align parent ya. Berarti kita langsung ketik aja align parent. Nah, di sini align parent-nya nih. Nah, ini karena kita ingin tulisan itu muncul di bawah, berarti bottom di bawah ya. Kita sudah pilih bottom, langsung tab. Kita buat true karena supaya dia muncul di bawah. Nah, ini sudah pindah ke bawah, cuman tulisannya kecil. Nah, bagaimana biar bisa besar? Kita kasih ukurannya. Misalnya untuk ukurannya kita ngikutin ini boleh. Marginnya bisa kita copy juga untuk memberi jarak ke tepi orang tuanya atau ke tepi view grupnya ya. Ini kita enter. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup besar ya. Loh, saya pengennya memojok di sebelah kanan gitu ya. Kita tinggal tambahkan lagi align-nya. Kalau pojok di sebelah kanan berarti align parent kanan ya. Parent right. Nah, parent right kita pilih true. Nah, dia sudah geser ke kanan. Misalnya kita mau kasih warna juga ya. Kita bisa ngopi dari sini warnanya. Nah, warnanya sudah sesuai ya. Ini tinggal ditutup. Nah, tutupnya kita tinggal backslash, otomatis kurung sikunya mengikuti. Oke, ini kita sudah selesai tampilannya, tapi bukan mau dijalankan di sini. Jika teman-teman menggunakan ADB driver yang tadi sudah saya sampaikan, jika ingin diinstal di handphone, ADB drivernya harus diinstal dulu ya. Kalau sudah diinstal, kemudian jangan lupa dipasang kabel datanya supaya ADB drivernya bisa mengenali handphone Anda. Tetapi kalau nanti PC atau laptop Anda menggunakan emulator, bisa langsung dijalankan di sini. Nah, tapi kalau teman-teman sudah menginstal ADB driver, kemudian HP-nya juga sudah dikenali, biasanya di sini nama HP-nya sudah muncul, begitu ya. Di sini saya pakai ini karena saya pakai emulator. Oke, kita bisa jalankan aplikasinya. Di sini ada segitiga hijau untuk menjalankan aplikasi. Oke, di sini proses Gradle masih berlangsung ya. Ketika proses Gradle ini masih berputar, tolong jangan diapa-apakan ya, biarkan dia menyelesaikan Gradle-nya. Ini Gradle telah berhasil dan ada 0 error, artinya tidak ada yang error. Berarti sekarang proses selanjutnya adalah menginstal ya. Successfully finish. Nah, kalau sudah successfully finish, berarti teman-teman bisa lihat di HP Anda masing-masing atau di emulatornya. Oke, ini ada pesan unfortunately kartu ucapan has stop. Biasanya kalau ada stopped begini berarti ada yang salah di XML-nya. Oke, kita kembali ke XML kita cek dulu kira-kira kode kita apakah ada yang salah gitu ya. Kita harus ngecek setiap baris ya. Oke, kemungkinan saya keliru di IC launcher-nya. Saya coba lain ya. Saya coba cara lain. Saya ambil lagi gambarnya dan saya copy di IC launcher yang bukan 24. Saya paste di
isi launcher background yang bukan 24. Oke, saya coba di sini. Saya kasih nama happy gitu aja. Kita coba dulu. Kita pakai JPG. Langsung oke. Add. Dan di sini saya ganti yang baru ya. Yaitu happy. Nah, ini sudah ada, kita langsung tap. Oke, saya coba jalankan lagi aplikasinya. Sedang proses install. Nah, ini sudah berhasil. Berarti kesimpulannya untuk mempaste gambar jangan taruh di ini yang V24. Tapi memang setiap PC berbeda-beda ya. Kebetulan di saya harus pakai yang bukan 24. Oke, kita supaya gambarnya itu pas di tengah, kita tambahkan scale type. Ya, scale type tipe skalanya kita pakai yang center crop. Kita jalankan lagi aplikasinya. Oke, ini sudah install successfully. Kita bisa lihat hasil aplikasinya. Nah, ini sudah muncul gambarnya, scale type-nya sesuai dengan harapan, yaitu center crop. Tulisan Happy Birthday Estimata muncul di atas dan di bawah ada From Dini. Nah, sekarang tugas praktikum Anda adalah silahkan membuat kartu ucapan. Saya bebaskan kartu ucapannya mau ucapan apa saja, terserah. Boleh diberikan ke teman, saudara, orang tua Anda, atau mungkin ke saya juga boleh. Syaratnya harus ada gambar dan ada tulisan yang bertumpuk di atas gambar, itu saja. Dan ini nanti cara mengumpulkannya begini. Kita lihat dulu di folder tempat kita tadi sudah membuat clone-nya ya. Nah, tadi saya letakkan di sini di folder latihan PPB1. Nah, ini sudah ada isi filenya, yang artinya tadi kita sudah berhasil melakukan pemrograman Piranti Bergerak dengan Android Studio, sudah berhasil tersimpan di sini. Ini kita nggak perlu klik-klik save karena sudah otomatis kesimpan di sini. Langkah selanjutnya kita harus commit ya, di commit dulu. Masih ingat ya, commit adalah mengupload atau membawa hasil yang sudah kita bikin ini tadi ke GitHub-nya. Kita buka lewat GitHub-nya. Nah, di sini kita akan melakukan commit. Nah, di halaman GitHub ini kita klik di sini di bagian summary atau required. Misalnya kita mau ketikkan tugas pertama gitu ya. Lalu kita commit to master. Nah, ini pastikan ini sudah sesuai ya, current repository di latihan PPB1 ya. Langsung kita commit to master. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada push commit to the origin remote ya. You have satu local commit waiting to be pushed to the remote. Jadi artinya kita tadi sudah berhasil commit, sudah aplikasi yang sudah kita buat tadi di folder latihan PPB1 ini sudah berhasil di commit, tetapi belum kita push. Nah, supaya bisa dibaca oleh saya nantinya tugas ini, maka harus kita push dulu. Nah, kita klik bagian push origin. Oke, sepertinya ini saya harus login dulu. Login dulu ya. Langsung save and retry. Ini lagi proses push to origin. Kita tunggu. Ya, di sini kita sudah selesai, sudah tidak ada lagi file yang perlu kita push lagi. Nah, selanjutnya kita cek di web GitHub-nya. Nah, ini di web GitHub-nya tadi.
Kita refresh. Nah, ini tugas pertama. Ini adalah tugas pertama yang sudah kita push tadi ya. Yang sudah kita commit lalu kita push, di sini sudah muncul. Nah, untuk tugas ini supaya bisa dibaca oleh saya, maka klik bagian kode. Di sini ada alamat URL yang harus di-copy. Ya, ini di-copy saja. Atau lewat klik di sini bisa ya, klik. Nah, nanti langsung dipaste di GC ya, di Google Classroom-nya. Oke? Sekian dulu untuk praktikum kita di pemrograman Piranti Bergerak 1. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa tugasnya harus improve sebaik mungkin ya. Selamat mengerjakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.